Welcome to Mahir Trading Live. Halo trader forex, selamat datang di channel Mahir Trading Live. Channel ini dibuat untuk mahir forex mulai dari pemula hingga expert. Analisa ini menggunakan trading system supply demand imbalance. No indikator, no news, no volume, no fundamental, no earning announcement. Hanya menggunakan rectangle dan trend line serta dibantu dengan exponential moving average, Anda bisa mendeteksi pergerakan harga futures di semua time frame. Supply demand imbalance bisa digunakan di semua instrumen investasi di dunia seperti forex, gold, stock, cryptocurrency, stock index, CFD, commodity option, ETFs, bond, dan lain sebagainya. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Perlu diketahui bahwa analisa ini sifatnya trading disclaimer, jadi hanya sebagai rekomendasi untuk trading harian dan mingguan. Halo trader, selamat datang kembali di channel Mahir Trading Live ya. Hari ini tanggal 23 Juli 2022, saya Yudi TW mencoba menganalisis pergerakan dari forex, gold, dan oil ya dari tanggal 25 hingga 29 Juli 2022. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Oke, kita langsung masuk ke materi saja. Nah, ini adalah kalender ekonomik dulu kita bahas ya, dari tanggal 25 hingga tanggal 29 Juli 2022. Nah, ini kita mulai dari hari Senin ya. Sekarang kita lihat kalender ekonomik dulu, mulai tanggal 25 hingga tanggal 29 Juli 2022 ya. Kita start dari hari Senin. Biasanya kalau hari Senin itu sedikit ya, minim dari impact, high impact gitu ya. Nah, kita beralih ke hari Selasa. Nah, ini ada new home sales ya, cenderung berkurang ya dari bulan kemarin 10,7. Konsensusnya adalah minus malahan ya, malahan orang mungkin jual rumah ya, bukan beli rumah ya. Nah, ini juga jumlahnya berkurang. Apakah ini akan mempengaruhi market? Ya, terus di hari Rabu ya, ini ada high impact RBA 3 main CPI ya, CPI dari Australian ya. Ini 5,1 previousnya bulan kemarin dan ada lonjakan 1,2% menjadi 6,3%. Nah, ini harus kita pantau khususnya di pair yang mengandung Australian dollars ya. Ini juga yang key on key-nya ya, kuartal kedua 2,1, malah ini konsensusnya turun ya. Nanti kita terus lihat, kita pantau terus. Ini terus ada di Jerman GfK Consumer Confidence ini terhadap euro ya, minusnya naik. Terus kita lanjut lagi, ini jam 19. Nah, ini high impact pada hari Rabu adalah durable good order ya, defense month of month ya, cenderung menurun ya, cenderung menurun. Bahkan ini yang month of month Juni ini berkurang, minus malahan ya. Itu menandakan bahwa di Amerika sudah mulai terjadi penurunan ya, penurunan dari tingkat pembelian di Amerika ya. Ini medium pending home sales dan seterusnya. Terus untuk hari Kamis 28 Juli high impactnya, kelewat ini ya, dini hari jam 2 waktu Makassar atau jam 1 waktu Indonesia Barat ya, waktu Jakarta, Fed akan menaikkan suku bunga ya dari 1,75 menjadi 2,5%. Wow, gila ya, 75 ini naiknya 75 basis poin lagi ya. Ini nggak tahu apa yang akan terjadi di Amerika ntar ini ya. Maksudnya terjadi di pasar currency. Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin. Wow, menjadi 2,5%. Nah, ini wajib nih kita pantau ya. Bila perlu kita nanti buatkan ini ya, buatkan siaran langsungnya ya, tanggal 28 Juli. Wow ya. Oke, terus kita lanjut. Retail sales pada hari Kamis juga paginya ada high impact, ini malah konsensusnya turun.
Terus kita lihat unemployment rate-nya untuk Spanyol ya, kawasan Euro ada kenaikan tingkat penganggurannya, terus retail sales dan seterusnya high impact juga. Ini negara apa di Yunani mungkin ya. Nah, consumer confidence ini memang low impact semua ya, tapi mungkin juga sedikit berpengaruh ya. Terus kita lanjut terus, masih hari Kamis jam 8.30 malam waktu Makassar. Ini inflation rate Jerman. Nah, ini juga akan impactnya berakibat kuat ini ya, karena Jerman adalah motor penggerak dari euro ya. Terus kita lihat pantau lagi continuous job claim, GDP growth rate. Nah, ini GDP juga bulan kemarinnya minus, akhirnya konsensusnya diharapkan sama investor harus 0,4% ya. Oke, terus untuk hari Jumat ini didominasi paginya oleh berita dari yen ya, Jepang ya. Terus PPI ini low impact, medium impact. Nah, ini GDP rate untuk Prancis ini ya. Prancis, kalau Prancis 4,5 malahan turun ya GDP-nya ya. Ini high impact juga ini di Swiss. Di Swiss retail sales-nya, nah ini terhadap Swiss aja ya. Nah, terus Euro, ini Spanyol ya, GDP-nya juga mengalami kenaikan. Ini untuk Jermannya high impact, unemployment change-nya cenderung stabil ya. Terus apalagi ini kita temui di hari Jumat, di hari terakhir. Nah, inflation rate-nya untuk Euro lagi nih ya, 8,6 naik menjadi 8,7% ya, month of month-nya ya. Ini ada kenaikan 0,1% ya. Tingkat inflasi, nah ini akan berimpact kuat ya terhadap euro ya. Wow, minggu ini memang didominasi oleh kenaikan suku bunga Amerika sebesar 75 basis point ya. Itu mungkin harapan dari investor ya. Terus ada personal income, ini jam 20.30 waktu Makassar. Michigan consumer sentiment ini juga impactnya kuat ya, ini ada kenaikannya. Nah, kita lihat actualnya berapa. Oke, sekian dulu mungkin untuk kalender ekonomik. Kita berlanjut ke DXY ya, kekuatan dari dolar sendiri. Kita review dulu di monthly chart ya. Di monthly chart ini kalau saya garis gini, nah ini 120 nih targetnya. Harga sekarang masih di 106.55, berarti ada correction ya di time frame yang lebih kecil. Kita beralih ke time frame weekly chart. Nah, tuh ada correction dan berpotensi ini akan terbentuk new supply di sini ya. Susah banget ini. Ya, ke gambar ini kita pindah di sini. Nah, ya, dan setelah terbentuk new supply, indeks US dollar secara teknikal itu akan berpotensi akan turun menuju ke area strong demand ya, di area 104. Sama analisanya seperti minggu kemarin ya, maksud saya minggu kemarin. Cuma mungkin penurunannya untuk di time frame daily tidak ini ya, cenderung sideway down ya. Nah, ini dia. Ini adalah penampakan dari time frame weekly ya, time frame weekly. Terus kita alihkan ke daily. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi. Time frame daily sudah terbentuk new supply di atas ini. Ini tidak tersentuh sama sekali, berarti untuk minggu depan potensi secara teknikal price akan masih downtrend ya, karena memang untuk menutup ini area strong demand, price akan drop dulu ke area 104. Kemungkinan dari 104 price akan balik lagi menuju ke area high-nya di sini ya, area 109-an ya. Oke, untuk pembahasan DXY ya sudah selesai. Kita langsung masuk ke currency-nya ya.
di euro dollar ya. Kita cek ombak dulu di monthly time frame. Monthly time frame belum closing candle, sisa 1 minggu lagi. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan weekly, tapi yang jelas 9822 ini adalah target pertama ya untuk euro dollar setelah dia tembus di bawah 1.0 ya. 1 euro sama dengan 1 US dollar ya, bahkan dolar lebih kuat ya daripada euro. Kemudian kita lanjut ke weekly time frame. Weekly time frame, nah ini sudah ada pembalikan ya kelihatannya ya. Saya menganalisa bahkan 2 minggu yang lalu ada pembalikan, ternyata minggu yang kemarin ini ada pembalikan. Ini sudah kuat sekali di sini ya, dan ini terbentuk, akan berpotensi terbentuk new ya, new demand ya, dan price akan berpotensi terkerek menuju ke 1.0477 minggu depan ya. Walaupun ada kenaikan suku bunga, apakah impactnya kuat bagi dolar lebih kuat lagi, nanti terus kita pantau karena 75 basis point ya. Nah ini untuk time frame daily chart. Setelah dia, ini yang saya bilang kemarin ya, dia selama 1, 2, 3, 4 hari berturut-turut dia sideways ya. Kisarannya naik turunnya sekitar 162 pips ya. Jadi tidak begitu besar ya. Setelah Bank Sentral Eropa menaikkan suku bunga 0.5% ya, atau 50 basis point tanpa terduga. Jadi dari konsensusnya hanya 25 basis point menjadi 5 basis point ya, dan itu akan kemungkinan besar akan memperkuat euro untuk minggu depan ya, menuju ke 1.0440, karena ini adalah area dari flip zone-nya. Terus kalau kita tarik Fibonacci retracement ya dari swing high ya menuju ke swing low, salah. Ini Fibonacci di sini. Jadi dari swing high menuju ke swing low, pantulan yang masuk akal adalah di area golden ratio 61,8 di area ini pas ya, di sini ya 0361. Kemungkinan besar price dari sini baru dia akan downtrend kembali ya. Gitu. Kalau dia downtrend maksimal dia di area 61,8, saya meyakini bahwa price akan terus membuat low baru ya. Yang pernah dicetak kemarin adalah 0.9952, sudah ada kenaikan memang sebesar 339 pips ya. Oke, lanjut ke time frame 4 yang terakhir untuk euro dollar. Nah ini respected dia, refresh ini sudah tereliminasi dan price berpotensi untuk naik yang terdekat 1.0290, kemudian 1.043an gitu ya. Jadi jaraknya dari current price closing ke candle kemarin sekitar masih ada potensi 222 pips ya. Oke, kita lanjut ke pound dollar. Pound dollar, cek ombak dulu monthly time frame. Nah ini dia sudah mengeliminasi area demand di sebelah kiri, dan price berpotensi akan naik dulu, tapi mungkin tidak begitu kuat naiknya ya, dan cenderung area demand ini akan terus ya, susah akan terbentuk swing ya, dengan target 1.3344 yang paling dekat ya untuk pound dollar time frame monthly chart. Kemudian untuk weekly chartnya, nah ini sudah menyentuh area demand ya, dan berpotensi untuk minggu depan yang terdekat adalah untuk weekly time frame adalah mencapai 1.2218 ya. Dari sini baru price akan drop lagi ke bawah. Jadi potensinya masih ada sekitar 250 pips lagi untuk pound dollar akan terjadi correction, karena kita lihat juga pada hari daily kemarin ya. Nah ini juga sama seperti euro 1234, dia di kisaran sempit yang jelas ini sudah tereliminasi, dan untuk hari Senin atau minggu depan price akan berpotensi menuju ke 1.2559 di sini ya, yang jaraknya sekitar 250 pips ya. Oke, terus untuk time frame H4, nah sudah menyentuh area demand di sini, berarti price
ada engulfing di sini sudah tereliminasi, berarti potensi untuk minggu depan berlanjut ke 1.2121, 1.22227 ya untuk pound dollar. Kita lanjut ke Australian dollar atau Aussie dollar ya. Aussie dollar, kita cek ombak dulu di time frame monthly chart. Nah, dia sudah membentuk doji, buyer masih mendominasi di time frame monthly chart ini ya. Kita lihat di sini. Targetnya adalah 6465 sebagai area proximal lainnya. Terus untuk time frame weekly chart, kita lihat di sini sudah menyentuh area supply dan price berpotensi terus akan melaju ke 71596 ya. Kalau kita lihat di sini 240 pips untuk Aussie dollar. Kalau kita tarik namanya Fibonacci retracement dari swing high ya menuju ke swing low. Kita dulu. Nah, sini berarti area 61,8, area golden ratio, area 50 sudah tersentuh. Mungkin sedikit lagi 61,8, bahkan bisa melebihi di area 70% ya di sini ya. Di Aussie dollar. Lanjut ke time frame daily. Nah, dia dailynya mungkin lebih kuat ya dibandingkan euro dan pound sterling di major currency, dan price berpotensi terus akan menuju ke 71596 untuk time frame daily. Terus kita lanjut ke time frame H4. Time frame H4 ini yang saya garis ini 71585 adalah targetnya untuk Aussie dollar. Terus kita pantau terus ya untuk minggu depan, nanti kita buat laporan harian ya untuk pergerakan. Nah, ini sudah tersentuh satu kali, sudah tersentuh, turun lagi ke demand, dan hari Senin berpotensi akan naik lagi kemungkinan ya. Terus kita lanjut ke Kiwi dollar ya. Kiwi dollar adalah New Zealand dollar US dollar ya. Untuk time frame cek dulu untuk monthly chartnya. Nah, sama ya, dia sudah menyentuh area demand di 61270 untuk monthly-nya, dan bentuk candle-nya nggak jauh beda dengan Australian dollars ya, dengan target nanti kita lihat di time frame daily ya. Kalau weekly itu terlalu besar ya big time frame. Nah, dia sama seperti Aussie dollar, dia sudah menyentuh area supply ya, dan targetnya di 6505 ya. Jadi jaraknya dari current price adalah sekitar sama ya, 250 pips lagi untuk Kiwi dollar. Kita lanjut ke time frame daily chart. Ya, ini saya sudah gambarkan pada minggu kemarin. Ini adalah area dari Fibonacci-nya ya. Fibonacci-nya adalah targetnya sudah melewati ya, tapi close candle-nya di bawah 61,8 ya. Dan saya meyakini price akan ke area 6321 untuk Kiwi dollar. Kemudian yang terakhir untuk time frame H4. Di sini dia sudah membreak beberapa base di sebelah di area demand ya. Area supply ya. Nah, ini terbentuk new demand baru di sini ya, dan akan mengkerek price terus akan menuju ke area strong supply ya di area sini nih 634, ini jaraknya 147 pip tapi di time frame H4 ya. Oke, kita lanjut ke indirect currency yaitu dolar yen ya. Dolar yen pada dasarnya tidak jauh beda dengan analisa saya minggu kemarin ya. Untuk market outlook minggu kemarin, ini adalah area monthly chartnya ya, chart monthly. Ada terjadi correction di area 132. Kalau kita gambarkan di time frame weekly yang lebih jelas di sini. Nah, ini sudah ada engulfing di sini. Target price-nya adalah 132.33 untuk minggu depan ya. Semoga nyampe ya. Karena banyak yang nyangkut di yen ini pada nge-sell semua ya. Nah, ini sudah mengeliminasi area base demand di sebelah kiri, dan berpotensi price akan lanjut ke area 131.8 132.00 lah gitu ya. Yang paling simpel untuk time frame H4
Nah, ini respected price di sini, berarti price akan berpotensi terus ke 131 sini ya. Ini saya turunin lagi di sini, di sini. Jadi dari current price jaraknya masih ada sekitar 400 pips ya. Karena untuk minggu kemarin aja sudah terbentuk sekitar 300 pips ya. Rata-rata per minggunya 300 pips ya kalau dia berimbalancing ya. Oke, kita lanjut ke dolar luni ya. Dolar luni karena memang juga mengantisipasi kenaikan suku bunga Amerika sebesar 75 basis point, ada potensi dari luni akan naik ya untuk minggu ini, kemungkinan besar begitu. Kita lihat di time frame weekly chartnya, monthly-nya belum ada perubahan dari minggu kemarin. Nah, malahan untuk time frame weekly-nya kemarin closing candle di sini sekarang udah di bawah ya, jadi jatuh dari open ya, dari open market sekitar 118 pip aja, sempit sekali ya untuk minggu kemarin ya. Ya, pada dasarnya luni targetnya untuk weekly masih akan melanjutkan ke 1.2733 ya di time frame weekly ya. Jadi belum tereliminasi. Jadi kita tunggu untuk minggu depan untuk dolar luni. Terus di time frame daily chart, nah ini ada koreksi setelah dia mengeliminasi, kemungkinan besar sudah setelah berada di area demand, price akan drop lagi menuju ke 1.27335 ya. Nanti endingnya di area sini 1.25an gitu ya. Jadi jaraknya dari current price 350 pips ya. Untuk time frame H4 juga tidak jauh beda. Nah, ada potensi kenaikan dulu, naik dulu mungkin hari Senin atau Selasa, naik ke area sini, dari area sini baru dia akan drop lagi ke bawah sesuai dengan big time frame tadi di time frame weekly chart ya. Terus yang terakhir kita bahas adalah dolar Swiss. Dolar Swiss kita cek ombak dulu di monthly chart ya. Tetap pada asumsi untuk monthly ada potensi drop dulu ya. Kita lihat di time frame weekly yang lebih jelas, karena ini sudah respected dia di sini price-nya, berarti ini ada engulfing sini, kemungkinan besar minggu depan akan menuju ke 93025 atau 2 minggu ke depan ya untuk dolar Swiss ya. Untuk time frame daily chart, nah dia respected price di sini, berarti berpotensi menuju ke area sini ya, 93200-an ya. Dari sini baru dia price akan naik. Ya, perjalanannya dari sini ke sini sekitar 2 mingguan lagi lah ya. H4 juga tidak jauh beda dengan time frame daily, hanya mininya saja ya, yang minornya sedikit. Jadi tidak jauh, jadi potensi terus ke 92 dari sini ya, 92 materi ini. Jadi jaraknya dari garis ini sekitar 300-an pips lagi ya. Karena kita ketahui bahwa ini sudah tereliminasi di sebelah kiri sini, berarti dia naik dulu ke area demand, setelah supply baru dia akan drop lagi menuju ke area demand, strong demand. Ini masih warna biru ya. Oke. Terus kita lanjut ke gold. Gold monthly time frame. Monthly time frame price sudah menyentuh area demand ya. Ini area demand ini resisten sangat kuat ya, terutama di 16. Ini low-nya low-nya di sini adalah 1670. Tandain aja 1670 adalah strong resistance ya. Kalau kita ini adalah sudah masuk ke dalam area demand ya untuk gold ya. Jadi ini sudah tersentuh 1 kali, 2 kali, ini yang ketiga kali di monthly time frame. Ini respected di sini price, berarti tinggal menunggu waktu saja. Saya nggak yakin ada potensi ini ya, potensi pembalikan yang kuat atau dia membuat swing lagi di sini, bahkan dia cenderung akan turun terus ya menuju ke area proximal line di 1592 untuk gold ya, time frame monthly. Untuk time frame weekly chart ya, nah ini fresh semua. Kemungkinan besar ada ya, ada potensi pembalikan menuju ke area, kembali ke area 1800 ya. Jaraknya sekitar 700 pips lagi ya menuju ke area ini ya, ke area 188. Ini lebar base nya 700 pip
Jadi dia sudah menyentuh, sudah tersentuh 1 kali, 2 kali, 3 kali, ini yang keempat kali. Maksimal dia kemungkinan besar ke area sini, dari area sini baru akan downtrend kembali ya. Untuk gold, terus untuk time frame daily chart ada kemungkinan besar naik dia ke area flip zone sini ya, di area 1800. Kalau seandainya ini kan area kita gambarkan Fibonacci retracement-nya ya, dari swing high ini ya, ini drop piece rally di sini ya, swing low-nya area 61,8 tepat di 1763 ya. Kemungkinan besar sekarang di closingnya 1727 ada potensi naik dulu menuju ke area Fibo 61,8. Dari sini baru price akan drop lagi ke bawah ya, karena memang kekuatan dolar lebih kuat ya dibandingkan gold ya. Investor cenderung menjual goldnya ya, dan price sekarang sudah menyentuh area demand. Skenario pertama, jika ini tereliminasi ya, ini tereliminasi, bahwa dipastikan price akan naik ke 1765 ya. Kemungkinan besar dari 1765 ini dia naik dikit baru dia akan drop lagi ya. Karena di sini dia respected. Nanti kita lihat pembukaan hari Seninnya ya untuk time frame H4. Nanti kita laporkan ketika daily weekly outlooknya ya. Oke. Terus untuk gold pantau masih buy position. Kemudian untuk yang terakhir kali kita pembahasan market outlook minggu ini adalah di XTI ya, XTI US dollar. Kita cek monthly chartnya, dia sudah menyentuh area demand, closing candlenya. Terus kita akan pantau nanti sampai akhir bulan, dan ini dia respected price dan berpotensi ini sudah tersentuh 1 kali, 2 kali ya. Ini saya cek dulu, ini low nya berapa ini, 9065, ini low-nya adalah 975, sedikit lagi 0,25 dolar lagi akan tereliminasi area weekly time frame, berarti confirm price akan menuju ke area 72.35 yang terdekat ya. Karena kita ketahui bahwa di sebelah kiri sini adalah area prox, area extended range candle, ini harus strong demand di sini ya. Kemudian untuk time frame daily chart dia tidak kuat memang ya, naik ke 105. Ada potensi dia naik dulu setelah dia menyentuh demand, dia naik dulu ke sini di 103, dari 103 baru akan drop lagi ya untuk time frame daily ya. Karena masih penasaran, atau skenario berikutnya price langsung drop ya menuju ke area 9189 ya. Sama halnya dengan time frame H4 daily, jadi tidak jauh beda pergerakannya. Untuk oil ya, ini sudah terbentuk new demand baru, ini sudah berada di area demand, ada potensi pembalikan ya menuju ke sini di 102.21. Dari sini baru dia akan drop lagi ya untuk ke area strong demand ya di 90,14. Oke, mungkin gitu dulu aja analisa singkat dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Ingat, ini trading disclaimer ya. Kami tidak bertanggung jawab terhadap potensi kerugian setelah menonton video ini, karena ini hanyalah analisa belaka saja ya. Dalam arti kata sebagai rekomendasi arah market untuk minggu depan ya. Bagi teman-teman yang ingin mengoleksi buku Supply Demand Imbalance, kami sudah menyiapkan link di kolom deskripsi. Silakan dihubungi. Anda bisa membeli melalui ShopeePay atau Shopee, melalui Tokped juga kita siapkan. Bisa nyicil ya, bisa nyicil juga, bisa COD, bisa ya, semuanya bisa. Yang penting kita rajin, dan untuk mapping minimal 100 jam kita mapping, baru kita bisa paham ya terhadap dari ilmu supply demand imbalance ini. Oke, sekian dulu, terima kasih. Tetap semangat, gunakan stop loss dan money management. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.